Lu, awas ya, qalu panjangnya satu ayun saja. To panjang 5 harokat. Nirukum. Nah di sini kalau ada mim bertasyid maka harus ditahan. Kemudian ainnya harus diperjelas. Ain itu di bagian jakun yang harus ditekan. Kemudian nun mati bertambah huruf zal. Za, lidahnya sudah digigit. Ainza seperti itu. Ketika nun mati bertemu huruf ta, jangan antum tapi lidahnya direnggangkan. Antum tapi antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang daripada channel Tahsin Yuk. Saya ucapkan marhaban bikum kepada ayah bunda yang baru mengklik video ini. Marhaban bikum, selamat datang daripada channel Tahsin Yuk. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada ayah bunda yang selalu mendukung, menonton, subscribe dan juga like-nya video-video channel Tahsin Yuk. Jadi saya minta tolong bagi ayah bunda yang baru mengklik, tolong aktifkan tombol like-nya dan juga sekaligus subscribe-nya di video ini. Semoga video ini bisa berkembang dan juga bisa membantu teman-teman di luar sana. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas melanjutkan ya sekaligus bagaimana cara membaca Quran surah Yasin dengan benar. Kita akan mengurai tahsin surah Yasin ya. Kalau kemarin itu kita sudah sampai ayat ke-18 ya. Video sebelumnya itu sudah sampai ayat 18. Sekarang kita akan lanjutkan ayat 19. Ala kulli hal, teman-teman yang baru menonton video ini tidak masalah kalau kita menonton dari sini, dari video ini, karena kita selalu bahas bagaimana cara bacanya dan bisa langsung dipraktekkan nanti di surah yang lainnya. Ya, jadi tidak terpaku, ya tidak kaku. Pembahasan kemarin boleh jadi kita akan bahas lagi ya, karena teman-teman mungkin yang baru berkunjung ya tidak mungkin juga harus menonton lagi video sebelumnya. Jadi tidak masalah, tonton langsung dari video, kita lanjutkan ayat 19. Baik, kelihatan ya teman-teman, ini ayat 19 di layar sebelah kanan saya ini ya. Baik, perhatikan bibir saya, kita mulai dari ta'awudz ya. Kalau ta'awudz itu bibir harus betul-betul dipaksa ya. Kalau dalam tahsin itu ada namanya istilah itmamul harokat ya. Itmamul harokat, kesempurnaan harokat, dan ini sering sekali saya bahas. U-A-I. Nah, ketika fathah mulut dibuka, a, dhammah mulut dimonyongkan, u, dan ketika kasroh ya, i. Nah, i ditarik bibirnya. I ke bawah ya, i. Nah, seperti itu. Coba perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Nah, dipaksakan. A'udzu billahi shinnya dianginkan. Asy-syaithanir rajim. Seperti itu. Baik, perhatikan ayat 19. Kita baca dulu. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Baik, coba kita praktikkan, kita urai tahsinnya supaya teman-teman bisa baca dan bisa dipraktikkan ke dalam surah yang lainnya. Perhatikan di sini, qalu. Nah, ini mad tabi'i. Qalu. Ingat, mad tabi'i itu satu ayun saja. Mad tabi'i itu 2 harokat, dia durasinya 2 harokat, namun 2 harokatnya ini satu ayun saja. Jangan kepanjangan. Qalu. Nah, jangan. Satu ayun saja atau satu cengkok saja. Cengkok ya, kalau bahasa Sundanya itu cengkok. Qalu. Nah, gitu. Qalu ta. Kemudian di depannya ada huruf ta ya, dan di sini ada alis. Teman-teman ayah bunda, kalau ada alis seperti ini
Ya, ada alis ya atau bendera seperti ini, di depannya ada hamzah maka panjang. Boleh 4 sampai 5 harokat ya seperti itu. Ta'ir, nah, seperti itu ya. Nah, sebaiknya kita ambil 5 harokat saja. Qalu ta'irukum ma'akum, dan di sini ada mim sukun, di depannya ada mim bertasydid. Sebenarnya ayah bunda di sini tuh ada hukumnya. Hukumnya yaitu idgham mimi ya, yaitu mim mati bertemu dengan mim. Nah, kalau ayah bunda yang masih pemula tidak payah tidak perlu mengetahui ini hukumnya apa karena nanti bingung pusing. Cukup dilihat saja bagaimana cara bacanya. Di sini ada tasydid. Ya, di sini ada tasydid. Mimnya bertasydid. Nah, ingat ya, kalau mim bertasydid berarti harus ditahan, harus digunakan. Jadi kemarin video sebelumnya saya sudah bahas ya, tapi saya bahas lagi di sini. Ada 2 huruf, nun dan mim. Nun bertasydid, mim bertasydid, itu harus ditahan. Anna, amma, termasuk di sini ya. Ya, kumma ya, meskipun ini sebenarnya bukan hukum mim bertasydid, tapi ini untuk mempermudah teman-teman ya. Qalu ta'irukum, tahan, kum ma'akum, dan ainnya harus diperjelas. Huruf ain itu tenggorokan kita yang bagian tengah sini ya. Kalau laki-laki ada jakunnya ya. Nah, tempatnya itu di jakun. Nah, itu agak disempitkan, agak ditekan. Biar jelas. Ma'akum, kum, menyunkan, kum, seperti itu. Nah, kemudian in dzukirtum, in di sini ada hamzah yang 2 ya, hamzah 2 ya, 2 huruf hamzah. Di sini hamzah ini ayah bunda perlu kita ketahui, hamzah itu diantara sifat yang sering sekali terseret-seret ya. Jangan sampai kita baca ain, jangan. Harus jelas karena huruf hamzah ini dia memiliki sifat jahar. Jahar itu dia kalau dalam secara bahasa jelas, namun kalau secara istilah dia terputusnya suara. Terputusnya angin. Ya, jadi kalau misalkan kita dia sukunkan, misalkan nah maka akan terputus anginnya. Seperti itu. Nah, dan dia juga memiliki sifat syiddah, terputusnya suara. Jadi kalau misalkan dalam tulisan Latin Indonesia itu seperti huruf A, tapi sebelum A itu ada koma. Ada koma atas gitu ya. Seperti itu. Nah gitu ya. Jangan hai, ya, jangan diseret-seret. Dzukirtum, di sini nun mati bertemu huruf dzal ya. Nun mati bertemu huruf dzal hukumnya ikhfa, dan ingat kalau ikhfa itu persiapan ke huruf sesudahnya. Nun mati bertemu huruf dzal berarti persiapan ke huruf dzal. Dzal ini makhrajnya di mana? Makhrajnya di sini. Dza, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas dan dikeluarkan lidahnya sedikit. Lidahnya dikeluarkan sedikit, dijulurkan sedikit. Dza, dan ada suara dza. Nah, ketika in masuk ke huruf nun, ini dia langsung ke huruf dzal. Awalnya lidahnya tadi ke nun, in. Nah, tapi ketika in langsung lidahnya ke dzal. Nah, lidahnya langsung digigit. Nah, dan dimanapun ayah bunda kalau berjumpa nun mati atau tanwin ya, ingat ya, nun mati atau tanwin. Tanwin itu apa? An, in, un. Nih tanwin nih, nih tanwin. Nih nih tanwin. Nah, kalau berjumpa huruf zal seperti itu, lidahnya digigit. Ya seperti itu. Bukan ke nun, bukan, tapi langsung ke huruf dzal. Dzukirtum. Kemudian di sini dzukirtum, ro-nya tipis. Kir. Jadi kalau huruf ro sederhana sekali. Kalau dia berharokat fathah, dhammah, ru maka tebal. Kalau dia berharokat kasrah,
maka dia tipis. Ri. Nah, kalau dia sukun, dia juga bisa menjadi dua keadaan. Dia bisa menjadi tebal atau tipis. Nah, kalau ro yang sukun seperti ini harus melihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya nih berharokat kasroh seperti ini, maka tipis. Kir, bukan kir, bukan, tapi kir. Nah, kalau huruf ro yang sukun sebelumnya, misalkan huruf kaf nih ya, berharokat fathah di sini atau dhammah, maka baru menjadi tebal. Kur. Seperti itu kalau misalkan kita baca surah yang lainnya. Jadi harus memperhatikan ro-nya ini. Kalau dia sukun harus melihat di belakang. Kalau di belakang kasrah maka tipis, kir. Kalau di belakangnya ini berharokat fathah atau dhammah maka tebal ya. Jangan sampai ro yang di sini tebal ya. Kir, jangan kir, tapi kir, betul-betul tipis. Ya, ditipiskan. In dzukirtum. Nah, di sini mim mati bertemu huruf ba. Nah, mim mati bertemu huruf ba harus ditahan. Nah, karena di sini waqaf, makanya tidak dikasih warna. Sebenarnya kalau misalkan kita bacanya disambung, maka ini harus ditahan ayah bundanya. Ini harus ditahan. Hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Mim mati bertemu huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Gitu ya. In dzukirtum bal antum. Nah, ketika bal antum ini kesalahan yang sering sekali ketika nun mati bertemu huruf ta. Nun mati bertemu huruf ta itu harus samar-samar. Antum, kebanyakan itu kita bacanya nunnya itu masih nyentuh. Ini lidah ya, ini lidah. Kemudian antum, bukan antum, tapi jadi lidahnya itu tadinya menyentuh huruf nun tapi direnggangkan lidahnya gitu ya. Antum, jadi bukan antum, bukan lidahnya menyentuh ke langit-langit ya, tapi direnggangkan lidahnya. Antum, seperti itu. Itulah kesalahan yang sering terjadi ya. Ya, termasuk kita dulu seperti itu. Bal antum qaumun musrifun. Nah, di sini juga ada mim bertasydid. Ya, meskipun sebenarnya ini bukan hukum mim bertasydid, tapi ini hukumnya idgham bi gunnah. Ya, kalau teman-teman pemula cukup dilihat di sini ya. Quran Indonesia itu sudah mempermudah. Ya, sudah mempermudah kita, sudah ada tasydid di sini. Ya, rumusnya tadi kalau nun bertasydid, mim bertasydid itu harus ditahan. Qaumun musrifun. Seperti itu. Coba kita praktekkan ya, tapi sebelum kita praktek coba lihat dulu di sini tadi nih qalu. Awas ya, qalu panjangnya satu ayun saja. To panjang 5 harokat ya, karena kalau ada bendera seperti ini ayah bunda cukup panjangkan saja semampu bunda sampai 5 harokat. Ta'irukum. Nah, di sini kalau ada mim bertasydid maka harus ditahan. Kemudian ainnya harus diperjelas. Ain itu di bagian jakun yang harus ditekan. Gitu ya. Akum. Kemudian ai hamzahnya, ain hamzah dua hamzah ini jangan sampai terseret-seret. Ai jangan hai tapi ya. Ain, dan kemudian nun mati bertemu huruf zal. Lidahnya sudah digigit. Ainza seperti itu. Kemudian ain dzukirtum, ro-nya tipis, tum, kemudian tum kalau disambung ke sini maka ditahan, tum mimnya ditahan. Tumbal, tahan sampai 2 harokat. Tumbal antum, dan ketika nun mati bertemu huruf ta jangan antum tapi lidahnya direnggangkan. Antum tapi antum. Antum qaumun, tahan juga di sini karena ini bertasydid. Musrifun, coba sama-sama. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun
yasifun. Shadaqallahul azim. Baik, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa dipraktikkan juga di dalam surah Yasin atau di surah yang lainnya. Karena ini berhubungan dengan bacaannya ya, karena huruf-huruf yang ada di dalam surah yang lain pun demikian. Cara bacanya pun seperti itu ya. Hadza wallahu alam bissawab. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar. Dan kalau ada yang ingin belajar tahsin secara online via WA, insya Allah hubungin saja di nomor di samping saya ini. Silahkan, di bawah layar ini ada nomor. Ya, semoga bisa bermanfaat. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.